Apakah kalian ingat dengan tragedi Brexit tahun 2016? Saat itu momen mudik yang harusnya menyenangkan lantaran menyambut Hari Raya Idul Fitri justru berubah menjadi petaka yang mematikan. Tol Brebes Timur yang digadang-gadang akan mempersingkat waktu tempuh dari Jakarta menuju Brebes itu justru menimbulkan tragedi macet parah hingga membuat belasan orang meninggal dunia. Lantas sebenarnya apa yang terjadi saat itu dan bagaimana bisa tragedi ini sampai merenggut nyawa? Bersama saya Rizkia Cindy, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Semua ini bermula beberapa hari sebelum perayaan Lebaran 2016, yang mana saat itu Idul Fitri jatuh pada Rabu 6 Juli 2016. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, momentum Hari Raya Lebaran tak lepas dengan tradisi mudik ke kampung halaman. Hal itu juga yang dirasakan oleh mereka yang berada di Jabodetabek. Sejak 1 Juli 2016, ada jutaan pemudik yang mulai berbondong-bondong meninggalkan Jabodetabek menuju daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada waktu yang sama, pemerintah saat itu baru saja menyelesaikan jalan tol baru, yakni Tol Pejagan Pemalang. Tol ini adalah rangkaian tol yang membentang dari daerah Palimanan dan khusus dibangun untuk mengurai kemacetan jalur Pantura. Namun saat itu tol tersebut baru dibuka setengahnya, yakni Pejagan Brebes Timur. Maka dari itu, para pemudik yang hendak melanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur harus keluar dari pintu tol ini, kemudian melanjutkan perjalanan lewat jalan biasa. Sesuai namanya, jalan tol ini saat itu digadang-gadang akan bebas hambatan. Hal ini pun menarik animo masyarakat, khususnya kendaraan roda 4, untuk melintasi tol tersebut. Namun keramaian tol saat itu justru berubah menjadi petaka. Ini karena di ujung jalan tol yang belum tersambung itu baru ada satu pintu tol, yakni Brebes Timur atau kemudian dikenal dengan Brexit. Sementara pintu tol Brebes Barat belum bisa difungsikan. Akibatnya pintu tol Brebes Timur menjadi ujung dari tol Trans Jawa saat itu. Dan hal ini membuat semua kendaraan saat itu menumpuk di sana. Parahnya lagi, tak jauh setelah pintu tol ada persimpangan yang mempertemukan arus kendaraan yang datang dari arah Cirebon lewat Pantura. Alhasil pertemuan dua arus itu menimbulkan kemacetan hebat. Jalan tak bisa menampung volume kendaraan. Bayangkan saja, panjang kemacetan di jalur Pantura mencapai 20 km lebih. Sedangkan kemacetan yang terjadi di jalan tol terbentang sepanjang 25 km yang mengular mulai dari gerbang tol Brebes Timur hingga kawasan Kanci Cirebon. Tanya itu, jarak Cirebon-Semarang yang biasanya dapat ditempuh dalam waktu 3 jam, saat itu membutuhkan waktu hingga 35 jam. Selain karena pertemuan dua arus itu, faktor lain yang membuat kemacetan parah di Brexit ini adalah pihak kepolisian yang gagal mengantisipasi lonjakan volume kendaraan yang datang secara serentak pada arus mudik 2016. Apalagi gerbang tol Brebes Timur sendiri bukan untuk didesain sebagai gerbang tol besar, melainkan gerbang tol kecil. Belum lagi jumlah SPBU yang terbatas membuat pengendara yang takut kehabisan bensin akhirnya memilih mengantri di pom bensin yang berada di jalur penjelang Brexit. Kemacetan di Brexit kala itu seolah menjadi neraka dadakan bagi pengendara. Sepanjang jalur kemacetan itu banyak pengendara yang lelah. Mobil-mobil pun banyak yang mogok. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dalam rentang waktu 29 Juni sampai 5 Juli 2016, total ada 17 orang tewas di wilayah Pejagan Brebes. 6 orang meninggal akibat kecelakaan, sedangkan 11 meninggal dunia karena terjebak macet yang memakan waktu 20 hingga 36 jam itu. Mayoritas korban pun didominasi lansia dan anak-anak.
Kementerian Kesehatan menyebutkan rata-rata korban meninggal karena kelelahan dan dehidrasi, terutama di kalangan kelompok rentan. Selain itu, kendaraan kabin kecil dan tertutup dengan penggunaan AC secara terus-menerus membuat tingkat oksigen menurun. Tak hanya korban meninggal, kemacetan di Brexit juga membuat puluhan orang lainnya harus dilarikan ke rumah sakit. Para korban mengalami kelelahan, dehidrasi, keracunan karbon dioksida, kecelakaan, dan ada pula yang terkena serangan jantung dalam perjalanan. Tragedi Brexit pada 2016 menjadi catatan bagi pemerintah agar mudik lebaran tidak berakhir menjadi bencana. Pemerintah langsung melakukan perbaikan serta strategi-strategi khusus agar tragedi Brexit ini tidak terulang kembali. Salah satunya dengan menyiapkan 6 exit tol Brebes-Weleri. Dari 6 exit tol tersebut, 2 diantaranya mengarah ke utara Pantura dan 4 exit tol mengarah ke selatan. Dengan adanya 6 exit tol ini, beban keluar kendaraan melalui tol Brebes Timur ini pun bisa terpecah. Tak hanya 6 exit tol, pemerintah juga membangun 4 flyover di Dermoleng, Ketanggungan, Klonengan Prupuk, Kretek, Paguyangan, dan Kesambi. Hasilnya, pada puncak arus mudik tahun 2024, durasi perjalanan kendaraan dari Jakarta ke Semarang via jalan tol bisa ditempuh selama 6 jam 54 menit. Total durasi tersebut lebih cepat jika dibandingkan waktu tempuh kendaraan pada puncak arus mudik lebaran tahun sebelumnya, yakni mencapai 8 jam 12 menit. Sementara itu, kecepatan rata-rata kendaraan yang tercatat sebesar 67 km per jam, meningkat 12,5% dari puncak mudik tahun lalu. Jasa Marga juga berupaya untuk menjaga kecepatan tempuh rata-rata minimal di 40 km per jam. Tidak hanya di jalan tol Jakarta Cikampek, namun hingga Semarang. Tak ketinggalan jumlah skema rekayasa lalu lintas mudik juga diterapkan agar tragedi Brexit tidak terulang lagi. Tragedi Brexit 2016 membuat pemerintah lebih serius dalam mempersiapkan mudik lebaran. Infrastruktur yang dibangun diharapkan mampu menunjang para pemudik agar lebih aman dan nyaman sampai ke kampung halaman. Di sisi lain, para pemudik juga diharapkan lebih mempersiapkan fisik dan mental untuk menempuh perjalanan panjang selama mudik lebaran. Semoga tragedi Brexit yang pernah terjadi dapat menjadi pelajaran berharga, sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Saya Rizky Asinggi pamit, sampai jumpa.